Sebuah buku tempat jiwamu istirahat dari suara. Nina Bobo Deadline memutar Fis dan Hindia. Kubayangkan sebuah ruang terbuka dengan jendela sisi kanan dan kirinya. Dunia meminjam wajahku untuk sekadar bicara. Selintas kupikirkan bagaimana kata-kata memulai sebagian dari ini. Kita yang sengketa, terbata mengurai tata cara pulang sebagaimana biasa. Kawanku terlelap dalam kata. Sementara orang-orang berlintasan di kepala, berbisik sekaligus berisik. Aku masuk sebagai mereka. Mengambil api dari barisannya. Berjalan ke sudut tak terpahami, sambil menulis waktu kesekian kali. 0027. Diri yang terbelah. Dari ruh, keping-keping peristiwa, menolak riuh. Banjarbaru, April-Mei 2026. Muhammad Dafa, 0027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Om Swastiastu, Kembali lagi di podcast Diksi. Tipsy. Kali ini program Bakar Kata, dan ini kita sepertinya tempatnya familiar sekali ya teman-teman. Kita tuh lagi di mana sih ini, Cak? Kita lagi ada di studionya NBS nih. Studio NBS Radio. Studio di Bandung, itu di Jalan Sulanjana. Terima kasih kepada NBS yang sudah support tentang membolehkan ya kami untuk take Bakar Kata di studionya yang enak banget, ini adem ya, padahal ini kita syuting tuh siang-siang, tapi tetap adem. Oke, Cak, Bakar Kata tadi dimulai dengan puisi Muhammad Dafa ya, dari salah satu teman yang mengirimkan via DM. Nama Instagramnya Sebermula Hujan. Hai Dav, ini adalah teman baik dari aku, bertemu waktu Lintas itu pulau. waktu itu kami bertemu di PPN gitu. Terus kemudian dia juga ternyata dari dulu itu sudah aktif dari SMA, dari SMP gitu, cukup anaknya nggak sih, seangkatan sih. Senang Dava menulis ini banget ya. Seangkatan ya kan, Dav? Semoga mendengar ini gitu ya. Nah, Egi, sebelum kita lanjut ke puisi-puisi selanjutnya gitu, tolong jelasin kembali dong sebenarnya si Bakar Kata ini apa gitu. Kok bisa mungkin lebih santai gitu ya, kita bisa membawakannya lebih fun juga di segmen ini gitu. Bakar Kata ini adalah program yang memang masih menyadur konsep awal dari Malam Puisi dulu, waktu masih di Junks Radio. Jadi memang teman-teman mengirimkan puisinya melalui email dan Instagram gitu, dengan tema yang setiap 2 minggu sekali akan di-announce di Instagram ya, baik di story maupun di feed. Nanti tiap 2 minggu sekali akan ada kata baru, kata yang akan dibedah termasuk jadi tema puisi untuk teman-teman kirim. Dan pada episode kali ini, kata yang dipilih adalah kembali. Kembali itu apa sih, Cak? Nah, ini dulu. Ini juga trademarknya di Tipsy nih dari awal di OG-nya. Ya. Jadi selain kami memilih tema gitu untuk submission, nah kami juga akan menjelaskan, membedah juga nih dari KBBI-nya apa, dan kita cari tahu juga bersama-sama apakah ada peribahasa bahasa Indonesia yang menggunakan diksi kembali ini gitu. Nah, coba bacakan dulu ya arti kata kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, Gi. Definisi atau arti kata kembali berdasarkan KBBI online. Kembali ada nomor 1, balik ke tempat atau ke keadaan semula. Contohnya, pesawat antariksa itu sudah kembali di bumi. Orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Lalu nomor 2,
lagi, pintu harap ditutup kembali. Nah, jadi ini termasuk ke kategori ini kalau guru-guru bahasa Indonesia pasti tahu ya. Yep. Jadi ada satu kata tetapi maknanya berbeda gitu kan. Yang Betul. kedua ini lagi atau berkali-kali. Contohnya penggunaannya dalam kalimat yaitu pintu harap ditutup kembali. Dan yang ketiga sekali lagi atau berulang lagi. Contoh kalimatnya, residivis itu sudah ditangkap kembali. Lalu kembali. Asal kembali kepada asalnya semula, balik seperti semula. Contoh, kembali ke rahmatullah kalau meninggal katanya. Kemudian jika dia diterapkan, ada depan dan belakangnya gitu ya, yaitu mengembalikan atau mengembalikan, menjadikan, menaruh gitu kembali. Contoh kalimatnya, ia mengembalikan pot bunga itu di tempatnya. Yang kedua, itu memulangkan. Contoh kalimatnya, saya akan mengembalikan buku ini ke perpustakaan. Lalu ketiga, itu memberikan, mengirimkan, membayarkan kembali. Contoh kalimatnya, pelayanan toko mengembalikan kelebihan uang pembayaran saya. Kemudian yang keempat ada memulihkan, kembali ke keadaan semula. Contoh, pemerintah telah berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban di daerah itu. Usaha-usaha dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Amin. Kok amin? Contoh kalimatnya. Amin. Relate nih. Lalu jadi tadi kan ada mengembalikan, kemudian dia juga bisa berubah bentuk menjadi pengembalian dan kemudian kembalian. Kalau kembalian uang lah ya, kita biasalah uang kembaliannya belum diserahkan gitu. Kalau pengembalian itu kalau di depannya itu udah pasti proses ya Gia. Jadi cara pembuatan mengembalikan atau pemulangan dan pemulihan begitu. Kita lanjut ke ada nggak tadi peribahasa yang menggunakan kata kembali itu ada nggak nih? Kira-kira? Ada Apa dua itu? tadi yang ada aku dua. temukan. Yang pertama ini tapi jarang banget digunakan sih ya. Jadi Apa nih peribahasanya? sesat surut terlangkah kembali katanya. Artinya adalah memperbaiki kesalahan yang telah dibuat begitu. Dan yang kedua sudah diudahkan dijilat kembali. Oke. Orang yang memberi hinaan kepada orang lain ini artinya ya. Lalu kemudian diberi pujian begitu. Jadi ada dua tadi nih untuk kembali Peribahasa ya. Oke. Nah, menariknya adalah di episode kali ini kan kurang lebih 2 minggu ya sudah diposting ada belasan puisi yang dikirimkan. Dan salah satu yang menarik ini dari negeri sebelah. Iya, dari mana ya Gi? Dekat banget dari Dava tadi tuh masih ke atas dikit. Oh, oke. Dari Malaysia. Seneng dari banget. salah satu temen ini. Dan ini yang menarik menggunakan bahasa Melayu gitu. Wah. Menggunakan bahasa Melayu. Kita coba baca ya puisinya. Judulnya itu Kembali Setelah Sekian Lama. Akhirnya aku kembali keluar. Setelah sekian lama menjadi kelawar. Terperap lama terbatas sinar, disuruh keliling mencari penawar. Menghapus ulang perangkap samar yang memaksa aku tua pada gelar. Malaysia 12 Mei 2025, Faiz. Nah, ini dari Faiz nih. Thank you Faiz. Thank you, Faiz. Deh Diksi Tipsy akhirnya mengasia. Karena kalau mengglobal kayaknya belum ada yang dari Amerika. Ya. Iya, Mengasia. Mengasia. Untung nggak terlalu jauh ya. Kalau KBBM tuh Melayu atau Malaysia tuh masih dekat lah. Kayak ini mungkin kelawar di Indonesia jadi kelelawar gitu ya. Masih bisa meraba kita ya. Masih bisa meraba gitu. Jadi masih sama. Ini apa nih? Terperap tuh apa ya? Terperap lama terbatas sinar, disuruh keliling. Kayaknya tertumpuk, terpendam gitu ya. Kayak kurang lebih seperti bahasa Malaysia gitu. Kita cari teman-teman. Ini apa artinya? Kalau bahasa Malaysia, oh betul Gi, tertahan, terkurung atau terpendam di suatu tempat dalam tempo yang lama. Gitu. Ini sih kalau dari puisi singkat ini orang yang kalau bahasa Sundanya ngerem di kamar atau berdiam diri di kamar lama atau di tempat tinggal dia gitu ya, terus memutuskan untuk tidak keluar gitu. Iya, karena dia sudah menjadi kelawar ya. Kalau bahasanya kita masuk ke dalam gua ya, kayak to masuk the cave gitu. Faiz juga belajar ya, ngerem Faiz bahasa Betul. Indonesia. Kemarin Faiz itu sempat ke Bandung dan udah belajar beberapa kosakata bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ya. Betul. Gitu. Jadi kita ini ya saling bertukar ya gitu. Aku dan Egy belajar tentang kelawar. Jadi ternyata perbedaannya sedikit banget ya di Indonesia kelelawar ditambah L. Kalau misalnya di Malaysia jadinya kelawar. Lalu kami juga akhirnya jadi tahu terperap itu tertahan begitu. Betul.
Terima kasih Faiz. Thank you Faiz. Coba Tunggu kami main-main ke sana ya. Iya, thank you Faiz, dan coba teman-temannya yang di Malaysia juga boleh nih ya disuruh ngintip-ngintip kegiatan boleh Diksi Tipsi. kirim puisinya. Boleh kirim via email atau Instagram ya buat teman-teman. Ini aku juga yang mau aku notice di puisi ini ya Egi, rimanya ya. Jadi ujungnya semua sama. R. Iya. Jadi ini kan ada 1 2 3 4 5 6, jadi ada 6 baris puisi. Itu semuanya diseragamkan sama Faiz gitu ya. Terlihat bahwa kamu adalah penyair pemain lama ya. Bagus banget Faiz, puisinya 7 baris tetapi bisa menjelaskan 6 baris. 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 baris. Tapi ini Sigi kalau aku ngelihatnya sangat bisa menjelaskan gitu. Jadi walaupun 6 baris tapi dia eksplanatif gitu. Maksudnya dia penggunaan atau pemilihan diksinya Faiz itu sangat efektif gitu. Betul. Ya. Jadi buat menjelaskan keadaan dia saat menulis itu seperti apa gitu. Menghapus ulang perangkap samar. Apa yang membuat kamu terperangkap Faiz? Boleh dong nanti kalau tayangan ini muncul, kalau naik boleh kamu komen ya. Yang memaksa aku tua pada gelar. Tua pada gelar. Teman-teman, puisi itu agak sulit menjangkaunya karena barangkali ada struktur kata atau struktur kalimat di Melayu yang bisa beda arti kalau di bahasa Indonesia kayak ini ya? Tua pada gelar. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tua pada gelar tuh ya terhadap pangkat dan sebagainya, tapi kan bisa jadi berbeda gitu ya? Maksudnya dari bahasa Melayu. Kita cari deh, kita cari, aku penasaran gelar bahasa Melayu. Oh iya, sama gelar akademik adalah ijazah. Oke. Jadi gelar dalam bahasa Melayu dapat merujuk pada gelar akademik atau ijazah atau gelar kehormatan, kebangsawanan atau bahasa adat begitu. Oke. Berikutnya ini ada dari salah satu temen nih. Ini puisinya menarik karena saya selalu terhibur dengan puisinya. Kalau teman-teman main ke acara Bandung Berpuisi, beliau sering ikut open mic nih. Yang mana tuh orangnya? Namanya Ray Bahtiar. Oh, hai Ray. Iya, dia mengirimkan puisi bertajuk Nostalgia Emosi. Coba bacakan lagi. Teringat kembali semasa aku kecil, tubuh berbedak debu sehingga nampak dekil. Hinaan, cacian dari teman sebaya yang selalu pandang aku dengan sebelah mata. Setiap hari aku berteman dengan bully. Saat aku menangis, tak satu pun yang peduli. Saat pulang ke rumah, harus nampak ceria, tak mau membuat cemas kedua orang tua. Waktu yang berlalu telah tuntun diriku untuk keluar dalam lingkungan yang benalu. Bangku sekolah yang telah aku duduki memberi pelajaran yang sangat berarti. Sebagai laki-laki haruslah pemberani, namun bukan berarti bersikap macam tirani. Melindungi yang lemah dan menolong yang susah, niscaya hidup penuh doa dan juga berkah. Sehingga pada akhirnya aku jatuh cinta pada sebuah seni menyusun kosakata. Mengolah metafora dalam sebuah rima, genre musik yang berasal dari Amerika. Bercita-cita menjadi seorang rapper, juga berdandan layaknya seorang gangster. Koleksi kacamata, bandana dan juga snapback, setiap hari menghafal lagu-lagu Bondan Fade to Black. Sampai akhirnya saat di masa pandemi aku mengenal komunitas literasi, menjadi wadah untuk membuat karya seni, lebih tepatnya mendalami tentang puisi. Sajak Senja Bandung Raya seolah rumah kedua, tempatku singgah dalam bentuk prosa di udara. Kini, mereka yang semasa kecil membuli hanya bisa melihat karyaku dalam Instastory. Bandung 19 Januari 2025. Nah, ini memoir ya, mengingat masa kecil, ada mungkin percikan dendam yang baik ya akhirnya karena berujung baik gitu ya, maksudnya dilawan dengan karya dan lain-lain dan ditutup dengan hanya bisa melihat karyaku dalam Instastory. Buat yang ngebully nih. Buat yang ngebully Ray, lihat. Puisi Ray sudah terbang ada di mana-mana sampai ke Diksi Tipsi juga ya, pada akhirnya dibahas gitu di sini. Jadi tadi aku juga sempat kepo Sajak Senja Bandung Raya, ternyata
memang ada sebuah komunitas ini Egi di Instagram, aku melihat. Komunitas ya? Jadi sama ya, nostalgia tentang segmen apa namanya si bakar kata ini gitu. Kami biasanya dalam dalam angle, dalam sudut membedah si puisi ini, kami suka korelasikan dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi gitu. Jadi kita menceritakannya dengan membahas si puisi-puisi ini tuh dengan cara yang inginnya itu yang menyenangkan gitu ya teman-teman gitu. Yang menarik itu dari dua puisi, dari Dava dan dari Ray ini nge-mention musisi Indonesia. Oh iya benar, tadi ada Fish, ada Hindia, terus ini juga ada Bond dan Fade to Black. Gitu. Sebenarnya suatu pas puisinya Ray ini datang kan, terus dibaca, terus kita sempat diskusi ya, nih Ray kayak oke deh jadi rapper. Bener ternyata. Karena rhyming banget, terus ternyata emang kamu memang cita-cita ternyata jadi seorang rapper, iya kan? Jadi rapper. Sehingga pada akhirnya aku jatuh cinta pada sebuah seni menyusun kosakata, mengolah metafora dalam sebuah rima. Genre musik yang berasal dari Amerika. Bercita-cita menjadi seorang rapper, juga berdandan layaknya seorang gangster, koleksi kacamata, bandana dan juga snapback. Nah Egi, kalau misalkan ngelihat fenomena puisi-puisi berjenis seperti ini ya, karakternya seperti ini, kamu inget ke siapa sih? Kalau puisi-puisi kayak gini, yang agak nyeleneh gini, aku sih mengingatnya Bang Jokpin ya. Oh iya. Ada beberapa yang puisinya seperti ini gitu. Cuma ini versi panjang kali ya? Ini versi panjang, versi yang eksplanatif lah gitu. Dan puisi ini, yang menarik dari puisi ini, dia menggunakan kata kembali dalam konteks ingatan. Oh iya. Yang pertama, dalam konteks ingatan karena dia menceritakan masa kecil, dan kembali menjadi Ray yang mencintai dunia kata-kata gitu. Jadi kata kembali di sini secara tersirat punya dua makna nih menurut KBBI aku tadi nih, juga gitu. sih, tapi kan dia menggunakan KBBI, di sini kan. Betul. Jadi keduanya digunakan di puisi ini. Mantap Ray, ini terus menulis dan puisinya dia tuh ya selalu begini-begini. Jadi maksudnya orang tuh udah tahu gitu kalau misalkan ada submission masuk, dia sudah berkarakter gitu. Betul. Kan gitu, kayak ini pasti puisinya Ray deh gitu. Thank you ya Ray sudah mengirimkan puisinya. Selalu ada kata-kata yang sangat dekat dengan keseharian gitu. Iya. Itu yang sangat menarik dari puisi-puisinya Ray. Dan dia selalu pakai baju Persib. Sebagai Viking, dia setia menggunakan baju Persib. Best. Aduh. Masih banyak sebetulnya puisi-puisi yang masuk ke Diksi Tipsi, tapi kita akan bacakan puisi-puisi dari kata kembali di Bakar Kata episode 2. Jadi di episode 2 kita masih bahas dari kata kembali nih, karena banyak banget yang kirim dan kita akan bahas di episode berikutnya. Setelah bacain beberapa puisi, kerasa nih tenggorokan udah lumayan aus, tapi tenang. Diksi Tipsi dapat support nih. Dari mana nih, Ca? Ini dari Viva Celebrity. Ini adalah pure water ternyata Egi. Jadi pure ini water. Air minum non mineral. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat berbagai apa tuh ya nama alatnya, pokoknya dia hexagon. Nah, gitu. Ini aku minum ya. Kemarin yang menarik itu dari salah satu teman, ternyata air non mineral ini cocok untuk teman-teman yang punya hobi, ya. Aquascape air laut nih. Nah ini bisa jadi refill-nya nih. Ini temuan baru. Cocok banget buat itu. Dan tidak lupa terima kasih supportnya untuk Studio Alur yang masih support Diksi Tipsi nih sampai episode dari Pindai Cerita Bakar Kata masih tetap support. Follow juga @studioalur dan @Viva Celebrity. Jadi kalau mau order langsung, itu bisa langsung aja DM ke Viva Celebrity-nya. Betul. Jangan lupa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Instagram @diksitipsi dan kirimkan puisinya ke email diksitipsi@gmail.com. Terima kasih. Saya Egi. Dan saya Ica. Sampai ketemu lagi di Diksi Tipsi.
Gemerutuk gigi dituduh angin gunung sebagai kepura-puraan. Padahal pesan dingin sempat disalamkan mata air pada musim kering yang lelah dan membosankan. Hening di beranda tenda, cangkir kopi beradu. Runcing rindu saling tikam di antara suara cangkrik, menggenapkan malam, menyepuh langit sepi. Kau sandarkan pipi pada bahuku dengan tanya sederhana. Akankah hidup kita terasuh alam semesta? Kita pun gigil tertawan pandangan mata. Di sini kita berjalin janji, bertukar jujur bahwa cinta cukup sekali, dipancang setia berkali-kali. Kupetik kuntum cahaya di matamu untuk lirik lagu yang segera kumainkan dengan gitar untukmu. Kaulah api unggun pemusnah ragu dingin embun yang jatuh dari daun hatiku ke lengkung bibir manismu. Ciwidey 2025, Yogira. Camping